Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sebelumnya mohon maaf kalau ini nanti agak sedikit berisik. Di ruangan ini ada latihan apa itu? Latihan sholawatan gitu ya. Tapi semoga di sela-sela ketika mereka itu turun musiknya kita bisa masuk. Oh, gitu ya. Halo, dengar? Dengar, Bu. Oke. Siap. Ini langsung saja saya mengomentari punyanya Hanifah. Hanifah dengan NIM belakangnya 49. Hanifah hadir di sini? Halo, Hanifah ada di sini? Tidak. Halo, Hanifah ada di sini apa tidak? Belakangnya 49. Oke, sip. Atau coba saya ganti kalau begitu. Yang lain aja. Fahriana, Indi, Amanda. Halo? Fahriana ada tidak ini? Murni. Murni.
Halo, ini Murni ada? Halo? Ini Murni ada tidak? Punyanya Murni nih yang mau saya bahas. Gimana? Halo, nanti kalau nggak ada yang nanggepin, bisa nyampe apa enggak? Murni, contoh aja satu yang hadir di sini, terus apa makalahnya sudah saya respon gitu. Meta aja, Bu. Kenapa? Meta. Siapa? Meta. Meta. Ya, Bu. Murni nggak ada ya. Meta sudah. Miranda. Ya udah Murni aja. Udah nanti secara acak aja saya ambil. Nah ini ya nampak ya. Nah pada judul ini sudah benar ya. Kalau sudah apa, penulisan judulnya sudah betul seperti ini diketik dengan huruf kapital semua, huruf balok, huruf besar semua untuk judul. Kecuali ada subjudulnya, itu untuk subjudulnya baru ditulis dengan huruf besar dan kecil. Tapi kalau judul saja ini huruf kapital semua. Selamat siang, Bu. Nah, ini ya. Mohon maaf, saya dengan Murni. Barusan bayi saya bangun, jadi saya iya, makasih. Ya, oke langsung aja. Nah, untuk di cover ini nggak perlu ada ibu atau bapaknya ya, berarti langsung nama aja. Oh, untuk bapak ibu, monggo silahkan dilengkapi dengan nama dan gelarnya ya untuk menghormati. Saya sih nggak apa-apa, tapi untuk yang lain next itu dilengkapi ya. Misalkan SE besar ya, besar SE titik koma ME M titik E titik. Nah, penulisan itu sangat penting. Ini ada titiknya, G. Kemarin saya coba cari, mohon maaf saya juga mungkin salah tidak menanyakan kepada Ibu. Saya coba cari di sesi 1 sampai 4 itu namanya Ibu sendiri tidak ada jangannya, Bu. Kalau di akun saya. Ya, apa? Nanti aja ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Saya not ya. Untuk next, untuk next itu, nggak usah dikasih bapak atau ibu ya, langsung namanya aja. Dan gelar ya, Bu. Terus, ya terus habis itu, ini untuk kedepannya aja dan untuk perbaikan aja. Terus untuk Murni, apalagi catatannya? Nah, sampul sudah oke tanpa ibu atau bapak. Terus sudah lumayan lengkap. Lengkapnya itu ada kata pengantar. Terus kemudian ada daftar isi, sudah diberi daftar isi. Oke, sudah nampak seperti makalah jadi ya. Nah, ini coba apalagi paragraf latar belakang. Sudah lengkap kerampian bullet and numbering. Nah, ini sebelum masuk ke permasalahan penelitian itu ada ini. Belakang itu definisinya apa? Jadi ada satu paragraf di sini. Ini itu definisi latar belakang ya. Definisi latar belakang. Latar belakang itu apa? Nanti saya kasih ya. Ini baru masuk ke permasalahan penelitian gitu. Jadi sebelum masuk ke poin A, itu diberi definisi latar belakangnya dulu. Sebentar, masih nampak ya. Terus ini saya kasih contoh sekalian ya.
Baik. Halo, masih nampak tidak screen-nya Masih saya? Bu. Masih Aman, nampak? Bu. Masih Bu. Masih aman. Oke, saya carikan ini ya latar belakang ya, latar belakang itu gini. Saya masukkan di sini. Di sini si latar belakang itu apa? Gitu. Dirapikan ya. Dirapikan, jangan lupa ini spasinya 1,5, jangan lupa itu semua sama ya, kontrol A aja, itu biar sama penulisannya 12 Times New Roman. Oke, nah jangan sampai ada yang bold atau tebal. Nah gitu. Kalau paragraf itu masuk gini, terus satu tab gini. Nah jadi rapi. Baru masuk ke poin A. Nah ini. Baik. Nah poin A ini juga ini kalau miliknya poin A berarti dia masuk ke kanan, gitu ya. Masuk ke kanan karena ini adalah paragrafnya permasalahan penelitian. Baik Bu. Nah, gitu kan, spasi 1,5. Nah, kalau masih sudah dikontrol A, kemudian spasi 1,5 masih ada yang lebar kayak gini, itu di paragrafnya bisa dilihat, dinolkan bagian paragraf ini. Di sini untuk 0. Nah, nanti jaraknya jadi sama, rapi gitu ya. Baik Bu. Nah, berarti ini juga masuk. Ini sama dengan paragrafnya anaknya permasalahan penelitian itu. Jadi gini. Jangan lupa ini satu tabulasi ya, ini gini. Jadi rapi gitu. Baik Ya. Bu. Ini kenapa kok ada tebal-tebal? Ini saya mikirnya malah itu copy paste terus belum diedit gitu. Kenapa harus ada tebal-tebalnya itu? Pemasaran konvensional digital marketing kenapa harus ada tebal-tebalnya ini? Ya nanti dirapikan. Baik Bu. Nah, ini kenapa kok tebal-tebal? Ya. Oke. Saya simpan. Jadi gini ya teman-teman, begitu dilihat itu nampak rapi gitu hasil makalahnya. Jadi kalau ada numbering itu geser ke kanan, anaknya misalkan latar belakang itu ya berarti lurus gitu. Terus permasalahan penelitian paragrafnya juga masuk gitu. A-nya itu keluar, terus paragrafnya masuk gitu ya biar kelihatan rapi. Terus ada lagi apa revisinya murni kerapian bulat dan numbering tadi udah. Terus tujuan penelitian, nah kita lihat tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian, nah tujuan penelitian rumusan masalah, apakah digital marketing berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada pabrik semen. Jadi tujuan penelitiannya ini nggak perlu untuk lagi ya, nggak perlu dikasih untuk. Nah, sudah judulnya penelitian itu mesti untuk, nggak usah dikasih untuk, sudah tahu. Gini ya, menganalisis langsung, menganalisis pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian. Mana pembelian? Oke, pembelian konsumen pada pabrik semen, gitu ya. Jadi selaras. Kalau yang salah itu berupa kalimat tanya, untuk tujuan penelitiannya itu harus selaras. Enaknya itu kayak copy paste, di copy dari rumusan masalah terus dibetulkan depannya gitu, tinggal gitu. Itu biar selaras, kita nggak mencocokkan lagi antara kalimat rumusan masalah dengan kalimat tujuan penelitian gitu ya. Jadi ini nggak bisa untuknya, ini nggak perlu untuk ya langsung. Nah, menganalisis pengaruh awareness
Nah gini bingung ini. Berarti gini, enaknya gini. Contoh ya ini untuk teman-teman semua juga. Ini contoh ambil saja dari kalimat rumusan masalah. Terus misalkan gini ya, ditaruh di sini D. Kita copy paste aja. Ini misalkan D ya. D. Apa itu? Menganalisis pengaruh. Nah, ini tinggal gini aja. Pengaruh apa? Pengaruh brand awareness secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada pabrik semen gitu. Jadi kita nggak membuat kalimat baru lagi. Kalau membuat kalimat baru lagi bisa bingung. Copy paste dari rumusan masalah, terus tinggal diganti depannya dari kalimatannya menjadi pernyataan gitu untuk tujuan ya. Baik, Bu. Untuk semuanya juga. Jadi kalau gini sudah pasti kalau selaras dengan rumusan masalahnya gitu. Terus apa lagi? Tujuan penelitian untuk oke. Cukup ya untuk murni kita ganti karena gantian ya. Gantian. Baik, terima kasih Bu. Saya Oke. Kita ganti ke nanti file catatan revisinya saya share juga. Oh, sebentar gitu. Oke, kita ganti ke siapa ya? Indi. Sebentar revisi. Sebentar, tunggu. Cus. Hanif, ada tidak Hanif? Belum? Aduh. Hanif sudah bergabung apa belum? Oke, kita ganti ke Miftah. Ada Miftah 69 belakangnya. Halo? Miftah 69 ada tidak? Miftah. Halo, Miftah ada tidak? Ada yang namanya Miftah? Oke, dia ada, tapi tidak bisa bersuara. Oke. Sebentar. Ada Miftah. Nah, ini punyanya Miftah. Oke. Ini. Windows share screen. Oke, share. Oke. Miftah di sini revisinya untuk Miftah. Nih, tugas 1. Mana? Kita lihat dulu. Nah, ini kalau sudah nampak
cover lengkap bagus seperti ini, udah jangan dikasih ini lagi. Ya, ini enggak usah. Nah, ini bukan judul, jadi jangan dikasih tugas satu lagi. Nah, terus untuk ini judul analisis work life balance terhadap tingkat turnover karyawan generasi Z. Nah, kalau ada subjudul seperti ini, itu jangan jadi satu baris, tapi di enter ke bawah. Nah, itu ya. Analisis work-life balance terhadap tingkat turnover karyawan generasi Z. Studi kasus pada PT Bakery. Apakah ada ini koma? Kayak nggak perlu koma ya. Bakery. Apa ini? Cicalengka itu apa? Kota atau kabupaten atau apa? Kota apa ini? Misalkan kota ya, dikasih gini. Ini dibetulkan, ini kota atau kabupaten ya, dibetulkan ini. Terus oke. Nah, ini tadi kenapa saya merah? Penulisan judul yang masuk pada kata pengantar itu tidak perlu ditebalkan ya, berarti penulisannya rata dengan kalimat-kalimat yang lain di kata pengantar judul itu tidak perlu ditebalkan. Jadi biasa aja, sama tanpa tebal. Nah, ini tadi ditebalkan, terus saya kasih tanda merah. Daftar isi ini kurang rapi ya, kayak kelihatan. Ini pakai tabulasi dulu, pakai tabulasi atau pakai tabel supaya titik-titiknya dan halamannya itu bisa rapi. Nah, terus, ini tuh masuk latar belakang kan, paragrafnya itu masuk tidak lurus dengan 1.1, tapi lurus dengan L, lurus dengan latar belakang itu. Ditaruh di situ, Ctrl M. Sebentar. Ctrl Shift. Kalau Ctrl M itu geser ke kanan, tapi nggak pas ya ini ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Jadi lurusnya L, bukan lurusnya angka. Nah, gini. Itu dan seterusnya. Nah, identifikasi masalah. Apakah identifikasi masalah bisa di 1, 2, 3, 4 gitu? Gimana kalau identifikasi masalah? Latar belakang, rumusan masalah, terus kemudian tujuan penelitian, identifikasi masalah itu tidak perlu ya, bisa langsung ke rumusan masalah. Terus tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah, identifikasi masalah. Setelah latar belakang itu langsung ke rumusan masalah dan tujuan penelitian ya. Ini nggak perlu ya, identifikasi masalah itu nggak perlu ya. Oke, nggak perlu ini. Nah, tuh. Langsung ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 2. Apakah work balance berpengaruh terhadap tingkat karyawan generasi pada PT Cicalengka? Ini dikasih ya tadi, kota atau kabupaten itu dikasih. Ataukah kabupaten? Ini dikasih ya. Ini dibetulin. Nah. Aspek. Itu aspek work-life balance apa yang paling berpengaruh terhadap keinginan karyawan? Memang aspeknya ini ada berapa? Berarti nanti kamu jelaskan ya. Aspek work-life ini ada berapa banyak gitu? Karena Anda
pertanyaannya apa? Berarti kayak pilihan kan. Aspek work life balance apa yang paling berpengaruh? Berarti ini harus sama-sama kita ketahui ada banyak aspek gitu ya. Nah, mengidentifikasi aspek yang paling berpengaruh terhadap keinginan keputusan. Nah, ini bingung kan kalau gini? Ini apakah work life balance berpengaruh terhadap tingkat menganalisis pengaruh? Nah, ini enaknya gini, kita copy dari rumusan masalah, kita taruh di sini. Nah, kita taruh di sini, masukkan, oke. Oke, apakah berarti ini menganalisis ini work balance awalnya huruf besar gitu. Karena kata asing kita pakai miring. Nah, balance berpengaruh terhadap menganalisis pengaruh berarti ya. Ini karena mengopi dari urusan masalah ini jadi menganalisis pengaruh. Nah, menganalisis pengaruh work life balance terhadap tingkat turnover karyawan generasi Z pada PT Bakery. Nah. Jadi dari kalimat tanya menjadi kalimat itu ya. Caranya membuat tujuan penelitian supaya kita nggak pusing-pusing mikir lagi. Ambil dari rumusan masalah, kemudian diganti kalimatnya depan sama dari kalimat tanya menjadi kalimat gitu ya. Caranya dari rumusan masalah ke tujuan penelitian seperti itu. Nah, ini tujuan penelitian. Seharusnya ini ada satu paragraf. Di sini ada satu paragraf. Definisi tujuan penelitian. Sebelum ke sini. Nah, jadi gini. Ya. Gini. Ini satu paragraf, katakanlah gini ya. Saya ambilkan paragraf ini misalkan ini pengertian tujuan penelitian gitu ya. Itu ditaruh di sini. Tujuan penelitian itu apa? Nah, misalkan tujuan penelitian bla 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 bla, terus baru ke ini. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk, ini masuk juga lurusnya sini, bertujuan untuk baru 1, 2, 3 gitu. Nah, ini ya. Paragrafnya tujuan penelitian ini lurus dengan huruf T, bukan lurus dengan 1.4. Gitu ya semuanya. Nah, ini saya kasih dulu. Nah, gitu. Paham bukan maksudnya semuanya? Halo, masuk tidak? Paham, Bu. Jadi masuk sebelum masuk tujuan penelitian 1, 2, 3 itu dikasih pengertian dulu tujuan penelitian itu apa gitu. Sebenarnya di rumusan masalah pun juga gitu, sebelum masuk ke rumusan masalah 1, 2, 3 itu diberi definisi rumusan masalah itu ini gitu, satu paragraf saja. Oke. Ini seperti ini ya. Saya simpan, nanti saya share berikut. Saya ganti mahasiswa lain. Terus Indi, Miftah, Variana, Amanda, Maulana coba punyanya Maulana yang sudah membantu saya ya. Mana Maulana 06. Maulana 06 ya, betul ya? Wow.
Kok seperti ini ya penampakannya. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kayak pekerjaannya siswa SMA gitu. Maksudnya belum tertata sama sekali. Sebentar, kita Ibu, maaf ya Bu, ya. kemarin kan saya sempat kayak ada apa itu namanya ngambil cuti kuliah, terus pas saya ini lagi, kayaknya saya nggak ACC buat ini kok. Kemarin pas ada tugas kok ada tuh web, saya nggak tahu kalau ini kayak ada makalah gitu Bu. Jadi kemarin ngerjain sesuai itu aja, nggak bikin kayak makalah. Ini Mending penyanyi saya bikin sampean. ulang aja Bu, iya. Oh gitu, Maulana 06 ya. Iya, Oh, oke oke. Ini next aja ya berarti ya. Skip aja dulu ya. iya Bu, saya bikin ulang aja ya Bu. Oke oke oke. Hmm, siapa ya ini? Fahriana. Ada Fahriana 67. Fahriana, Maulinan, Saya Fahrian. Ibu. Oke. Wow, seperti ini kah? Oh ini perintahnya. Nah oke oke. Proposal penelitian bla bla bla. Nah ini juga kayak masa kita sudah sarjana loh, tugasnya seperti ini, kayak kayak bukan untuk dikumpulkan gitu, kayak untuk pegangan sampean sendiri kayak gitu, kayak untuk pegangan kalian sendiri gitu. Proposal penelitian, coba kita cek. Fahriana, langsung judul, tidak perlu petunjuk tugasnya apa ini. Masukkan Windows Fahriana, share. Oke. Nah, itu. Mana sih? Ya, ini ya. Ini yang jelas perataan kanan dan kiri. Kalau namanya proposal, terus nanti next kedepannya akan mengerjakan skripsi, itu jangan lupa ya kanan kiri. Terus paragraf itu masuk satu tab. Terus ini judul itu kalau sampean sudah memberikan judul, jangan diberi petunjuknya tugas. Masa setelah judul ada lagi ini, topik ini dipilih dari mata kuliah pendukung bla 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 bla, yaitu marketing ya. Jadi langsung judul aja, bersih, enggak bersih tanpa petunjuknya tugas itu gitu ya. Latar belakang penelitian. Nah, ini ada satu paragraf definisi latar belakang penelitian. Habis itu baru permasalahan penelitian diuraikan. Nah, lagi-lagi paragrafnya harus rapi, rata kanan kiri, paragrafnya masuk. Nah, itu lurus P ya, lurus P permasalahan, lurus huruf P, bukan lurus numberingnya, bullet atau numberingnya, bukan lurus A tapi lurus P, geser ke kanan. Terus alasan pentingnya oke, satu paragraf. Terus rumusan masalah dan tujuan penelitian, rumusan masalah. Nah, ini semuanya sudah betul, ada numberingnya. Jadi ini dikasih satu paragraf pengertian rumusan masalah, definisi rumusan masalah, kemudian rumusan masalah pada penelitian ini 1, 2, 3 gitu. Kalau rumusan masalah itu diberi numbering gitu ya. Sama tujuan penelitian juga. Nah, tujuan penelitiannya apa? Satu paragraf, baru tujuan penelitian ini adalah 1, 2, 3 seperti yang selaras dengan rumusan masalah. Seperti punyanya teman-teman ya. Ini kok bundulan gini. Ya.
Nyampe tidak? Baik, Bu. Oke, rumusan masalah dan tujuan penelitian dibuat numbering. Terus apa ini, ringkasan, kerangka teori. Oke, ini jurnal. Nah, kalau penulisan referensi pada laporan itu nggak perlu dikasih numbering, nggak usah satu. Ini dari yang mana? Digital Marketing Strategy Implementation. Satu dari buku ini, dua dari buku itu, nggak usah diberi numbering kalau referensi. Coba ada lihat-lihat di buku-buku itu, di buku-buku cetak maupun skripsi atau laporan-laporan seperti itu. Kalau referensi itu nggak perlu dikasih 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya tambahkan di sini. Mana? Fahriana, bla bla bla. Ini ya. 5 referensi tidak perlu diberi numbering. Nah, oke ya, saya share. Terus, nah ini lagi-lagi ya, kata kanan kiri masuk satu tab paragrafnya. Oke. Ganti teman lainnya. Sudah. Sebentar, sebentar ya, saya tak. Siapa yang mau diangkat di sini lagi? Boleh Miranda, Ibu. Siapa? Meta. Miranda juga boleh, Bu. Oke, Miranda. Miranda ini. Nah, oke. Screen Windows Miranda. Oke, Miranda. Catatannya untuk Miranda. Murni, Indi, Fahriana, Maulana. Oh, belum saya catat di sini, langsung aja. Ini ya. Metode penelitian bisnis. Judulnya apa? Tidak ada. Metode, kalau PDF saya data konversi ke Word dulu, nggak bisa langsung ini ya judulnya. Saya tulis saja kalau begitu. Miranda, ini berapa belakang? Ini berapa? NIM 32, Bu. 32, 1. Pada cover sampean malah nggak ada judulnya ini. Ya, covernya nggak ada judulnya ini malahan. Iya, Bu. Oke, pada cover tidak ada judul, belum ada judulnya. Terus kemudian kok kayak besar-besar gitu ya, standar ya 14. Cover ini, cover size pada cover maksimal 14. Terus apa lagi? Oke. Nah, ini huruf besar semuanya ya. Penulisan judul itu pakai huruf kapital. Terus kemudian
latar belakang penelitian, oke. Sudah rapi rata kanan kiri, tapi paragraf yang depan itu satu tab ya. Kayak gini, satu tab masuk. Ya, rumusan masalah jangan pakai bulat, sayangku. Kenapa bunder-bunder kayak gitu? Ya, jangan pakai bulat numbering, tapi pakai angka. Sebentar, mana kalian di mana ini? Ya, jangan pakai bullet numbering, jangan memakai bullet, tetapi pakai numbering. Angka ya, bukan tanda, pakai angka 1, 2, 3, bukan tanda. Nah, terus apa ini? Bagaimana pengaruh influencer dalam pemasaran produk wearing klambi terhadap persepsi konsumen? Menilai pengaruh, menganalisis, ya. Jadi tujuan penelitian itu isinya apa sih? Nanti saya tujuan penelitian sedalam mungkin. Nanti saya carikan. Menilai pengaruh penggunaan influencer dalam, ini pemasaran. Yang atas pemasaran, rumusan masalah pemasaran. Di sini kok jadi persepsi konsumen. Pemasaran ini kok jadi mana pemasarannya? Produk, nah bingung kan? Coba ya, mana saya coba saya pindah di sini. Gini, Ctrl V. Ini rumusan masalahnya, ini tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya itu dari rumusan masalah ini, sampean copy paste aja, terus dibetulkan bagaimana pengaruh penggunaan influencer dalam pemasaran produk wearing klambi terhadap persepsi konsumen. Berarti apa ini? Mengetahui atau menganalisis pengaruh penggunaan influencer dalam pemasaran produk wearing klambi terhadap persepsi konsumen. Ini jadi kalimat, bukan kalimat tanya. Jadi pernyataan, bukan pertanyaan. Mengetahui pengaruh penggunaan influencer dalam pemasaran produk wearing klambi terhadap persepsi konsumen gitu. Jadi enak. Ambil aja dari rumusan masalah, terus ditaruh ke tujuan penelitian, tinggal diubah depannya sama, jangan lupa tanda tanyanya itu. Gitu ya, siapa namanya? Miranda. Baik, Bu. Oke. Untuk semuanya ya, ini apa itu? Tinjauan pustaka dan kerangka teori. Kok bulat-bulat? Ya, jangan pakai bulat. Jangan pakai tanda bunder-bunder itu. Kalau diperlukan tuh angka ya, bukan tanda. Ini kenapa kok kosong-kosong? Metode penelitian, desain penelitian. Metode penelitian apa isinya? Ini kok nggak ada isinya. Metode penelitian kok nggak ada isinya. Desain penelitian populasi sampel. Nah, referensi. Penulisannya begini, Kak. Referensi itu penulisannya bukan spasi 1,5 loh, tidak spasi 1,5, tapi satu spasi, karena satu kesatuan gitu. Bisa dilihat di buku-buku cetak penulisan referensi itu seperti apa. Kalau kalian itu copy paste gitu, setidaknya minimal tuh diedit kembali ya, supaya tidak nampak kalau acak-acakan gitu. Oke. Cukup ya. Masih jam 2. Mana lagi? Oh, Fahriana, Indi, Amanda, Murni, sebentar. Oke, Maulana yang mana? Maulana sing mana ini? Maulana nim berapa?
kosong dengan Miftah. Coba ya, saya ambil dari sini. Saya ambil contoh lagi dulu sebentar. Nah, Desta. Iswanti. Mita Maulana 06. Amanda. Oke. Miftah sudah, Indi, Amanda, Hanifa, Murni, Alia ada, Alia Ada Bu, sudah apa belum tadi? belum. Alia, oke, kita lihat punyanya Alia. Masuk tidak? Loh, kenapa begini? Sebentar, Alia. Sini. Ini. Kenapa ini? Buku apa ini? Ada yang unik ini, ada yang unik lagi ini. Presentasi hal lain. Windows. Nggak bisa nampak ya punyanya Alia ya. Download share. Sudah masuk belum punyanya Alia? Belum Bu. Kenapa tidak bisa masuk? Sebentar. Oke. Saya buka. Nah, itu Windows. Kenapa tidak mau muncul di sini ya? Atau sampean bisa nggak nge-share? Alia sendiri nge-share bisa nggak? Bisa nggak? Apa mau dikirim yang Word Bu? Ya, boleh coba. Ya, saya kirim di grup atau di WA pribadi Bu. Japri aja nggak apa-apa. Oke, sebentar ya Bu. Siapkan dulu Indi. Indi, apakah sudah dibahas, Indi? Bu, permisi mau tanya Bu. Kenapa? Iya. Ini yang tugas 1 itu susunannya sudah harus lengkap ya Bu? Yang ini tugas 3 ini. Ini bukannya tugas 1 Bu? Iya, betul, tugas 1 di sesi 3. Ya, itu susunannya udah harus lengkap. Saya kira hanya poin-poin saja gitu Bu. Sudah sekalian dibenarkan. Baik Bu. Sekalian di esensinya juga, kepenulisannya juga gitu. Kalau nanti direvisi bisa Bu? Jawaban sebelumnya. Bisa. Ini deadline sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 3? Iya, Iya kayaknya Bu. sampai hari Minggu. Iya, sampai tanggal 3 ya? Iya. Iya, Iya, silakan Bu. revisi lagi ya. Ibu sudah saya kirim ya Bu. Sudah pada absen ya semuanya? Sudah Oke. Ibu. Oke, sebentar. Sudah pada absen semua? Sudah.
Kok Belum Bu, PDF? gimana passwordnya Bu? Di link itu di kolom komentar di Google Meet-nya. Revisi tugas ya. Katanya mau dikirim, ini masih ini ya. Masih. And the presentation sharing English India. Yang nampak punyanya siapa ini? Indi. Iya Bu, Indi. Nah. Gak gerak ya? Oke, gerak. Proposal penelitian. Identitasnya jangan ditaruh di situ ya, kecuali kalau sampean itu sudah nampak cover lengkap seperti punyanya teman-teman yang tadi, ada judul, terus itu apa komponennya kampus, identitasnya kampus itu di situ ada ini, ada identitasnya kamu, tapi enggak seperti ini gimana? Ini belum siap juga ya. Topik. Nah, ini penulisan ini ya, penulisan judul. Sama ya, perataan kanan kiri, terus permasalahan penelitian. Ini apa nih? Pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian konsumen pada UMKM di Kota Palembang. Pengaruh digital marketing. Terus rumusan masalahnya dalam era digital mana? Nah, ini bagaimana pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian konsumen pada UMKM di Palembang. Aduh, aku nggak bisa ngedit ya kalau ini. Kalau PDF. Coba sebentar ya, saya kenapa nggak mau dia? Sebentar, saya pindah dulu ke ini. Aduh, kenapa lama? Nah, udah. File. Nggak nampak. Sebentar. Kenapa nggak nampak lagi ya?
Ini mana sih? Oh. Ya Allah ngeheng. Sebentar ya. Download kenapa semuanya hilang. Waduh. Indi bisa membagikan tugasnya tidak? Ini kayaknya ngehang ini komputer saya. Atau yang lain yang siap membagikan tugasnya siapa? Satu lagi coba. Ibu Halo? punya saya sudah saya kirim ya Bu di nomor pribadi Ibu. Punya Alia. Apa? Alia? Punya Alia, iya. Alia. Alia. Malah ini yang nah, Indi dulu. Indi tadi sudah apa belum dah? Sudah ya. Kok Alia saya buka tapi nggak bisa masuk di Google Meet-nya. Bu Meta boleh Bu. Ya, sebentar. Bismillah. Mau kah? Ya Allah, kenapa ini nggak mau? Alia bisa nge-share sendiri tidak? Supaya nampak ke teman-temannya. Bu maaf saya pakai HP Bu. Ada yang pakai laptop yang bisa nge-share gitu. Ini kok belum berubah, punyanya Indi aja yang nampak. Punyanya Alia kan gimana tadi? Kalau nggak nampak kan ya nggak ini. Nah, sudah. Oke. Nampak ya? Kelihatan, Alia? Iya Bu, sudah kelihatan. Iya, Bu. Kelihatan. Ya, ini kenapa begini? Buku jawaban, kenapa ada bukunya? Buku jawaban tugas mata kuliah 1. Kenapa ada begitunya? Alia, ini identitas, oke. Ini maksudnya apa? Cover atau apa? Ya, ini dibetulin seperti punyanya cover teman-temannya yang sudah betul ya. Kalau cover ya dibetulkan formatnya. Kalau bukan cover berarti ya lepas dari itu. Terus covernya mana? Ini pakai apa ini? Ini pengaruh pemasaran melalui media sosial.
terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk UMKM di Karawang. Oke. Terbelakang. Nah, sampai nanti judulnya itu terpisah dengan latar belakang ya. Jangan judul itu satu halaman belakang ya. Baik, Bu. Judul masuk cover, latar belakangnya berdiri di halaman sendiri. Nah ini juga gitu, masih acak-acakan, rata kanan kiri, terus ini, jadi gini ya semuanya aja. Itu sampai gini kan, caranya mengedit sekalian ya. Kontrol A, kemudian di itu mana paragraf. Paragraf itu di spacing ini dienolkan, kemudian yang lain spacing itu 1,5. Masuk nggak? Kok nggak masuk ya? Nah, geser nggak sih? Oke, geser. Jadi gitu, lebih rapi. Nah, terus langsung dikontrol A juga, itu justify. Terus rapi kecuali itu ya. Judul. Nah, ini masuk kontrol M. Titik. Jadi penulisannya nanti begitu. Ini juga kontrol M. Geser ke kanan itu kontrol M. Definisi penelitian secara praktis, secara akademis. Penelitian ini dapat menjadi acuan. Oke lah, ditambahkan itu ya. Apakah share screen-nya hilang? Kenapa nggak bisa dibuka? Ya Allah, error lagi. Nggak bisa dibuka lagi ya. Karena ada sedikit kendala, terus itu tadi yang sudah dibahas juga sudah lumayan mewakili ya, lebih dari 5 dari teman-teman. Nanti yang direvisi saya lihat kembali. Kalau yang belum mengumpulkan, belum mengunggah tugasnya, silahkan waktunya dimanfaatkan tinggal 1-2 hari itu. Ini tadi Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu adalah hari terakhir mengunggah. Terus apalagi ya, sebelum ini usai, sebelum pertemuan ini selesai, bisa menampakkan supaya kita ada dokumentasi, ditampakkan sebentar, terus habis ini kita usai dulu. Oke. Ya, minta tolong. Nah, minta tolong siapa gitu ya yang izin Bu masih login. Iya, beberapa izin nggak apa-apa, sebentar.
Bentar, sekali lagi tahan dulu. Layar penuh. Oke, terima kasih ya atas hadirnya sebentar. Oke. Oke. Cukup ya, terima kasih. Sama-sama. Iya, untuk rapat hari ini, ya. Untuk rapat hari ini, saya rasa sekian dulu. Nanti kita bisa bersambung di kita jadi perbaiki juga bisa apabila ada atas kendala dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sukses selalu dimanapun berada. Oke, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ibu izin bertanya boleh, Ibu? Kenapa? Ibu maaf, kalau yang sudah mengerjakan, tapi tadi belum dibahas, apakah boleh izin untuk japri Ibu untuk konsultasi terkait tugasnya, apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak gitu? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Baik, Siap, izin nanti respon. japri Ibu, karena saya sudah mengerjakan, tapi tadi belum dibahas. Terima kasih, Bu. Ibu isi tanya Bu, Ya, kalau yang sudah dinilai apakah boleh direvisi ulang? boleh, nanti itu ada notifnya kalau membutuhkan dinilai ulang gitu ada nanti. Nggak apa-apa, boleh, silahkan. Ya baik Bu, terima kasih. Oke, ya.